Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita ngajengkeun pembahasan mendet faidah saking kitab tauhid, pelajaran pembahasan dalam rangka menyempurnakan muamalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga muamalah niku wonten kali muamalah kepada Allah dan muamalah kepada makhluk. Muamalah kepada Allah Al-Khaliq, itu Sang Pencipta, dan muamalah kita kepada para makhluk, ini para hamba Allah Ta'ala. Ingkang kathah sepindahan kita katosaken, yaitu muamalah kita kepada Allah Ta'ala. Sebab semua muamalah kita kepada makhluk itu kita bangun di atas sikap yang benar dalam muamalah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau muamalah kita kepada Allah leres, maka pasti akan berdampak baik dalam kita bermuamalah kepada para hamba Allah, ini para makhluk. Kalau muamalah kita kepada Allah leres, kekurangan kita dalam bermuamalah kepada makhluk itu sangat besar kemungkinan mendapatkan kepemaafan atau ampunan dari Allah Ta'ala. Ning menawi muamalah kita kepada Allah keliru, salah, maka sebaik apapun muamalah kita kepada para hamba Allah, kepada para makhluk, itu tidak akan bermanfaat saat nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau muamalah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala keliru, ditambah lagi muamalah yang buruk kepada para hamba Allah, kepada para makhluk, keburukan yang berlipat. Pembahasan kita sekalian enjang menika yaitu pembahasan in kuntum mu'minin, dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hendaklah kalian bertawakal jika kalian betul-betul orang-orang yang beriman. Sehingga pembahasan ini pun pembahasan tentang tawakal, pasal pun kita sering kemudian dengan istilah tawakal. Rasa takut yang kemarin juga telah kita bahas. Tawakal termasuk diantaranya amalan hati, amalan yang kaitannya dengan kondisi ini hati kita, tancap tertanam di dalam ini hati. Tawakal maknanya pun tawakal itu dibangun di atas dua atau rukunnya kali, itu tafwidul amri ilallah
Terang dalih menika akhdul asbab. Mengambil sebab. Ini adalah rukun tawakal. Iya, dipun sebab tawakal, orang disebut betul-betul bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang pertama dia tafwidul amri ilallah, totalitas dalam menyerahkan, menyandarkan urusan wa ta'ala, dan menyerahkan urusan kepada Allah itu muncul atau membuat muncul dalam bentuk dia thiqatu billah, karena betul-betul percaya total, betul-betul thiqah. Thiqah itu percaya total kepada Allah Subhanahu wa taala, dan husnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak thiqah, orang yang tidak percaya kepada Allah taala, itu nggak mungkin dia akan menyerahkan urusan kepada Allah taala. Dan menyerahkan urusan kepada Allah taala itu pasti dia akan memiliki sikap ini husnudzon. Di kalangan makhluk kemawon, ketika kita menyerahkan urusan kepada seorang, itu ya karena pertama dia percaya. Kita memberikan motor kepada seseorang karena kita betul percaya orang itu ahli dalam memperbaiki motor, menguasai, dan kita husnudzon, berbaik sangka dia akan memperbaiki apa yang kita inginkan dari motor kita. Ini orang yang menyerahkan urusan pasti akan ada unsur ini. Nah sekalian, ini sendiri muncul karena dia betul-betul mengimani tentang rububiyah Allah, dan betul-betul mengimani tentang asma wa sifatillah. Orang yang mereka betul-betul mengimani rububiyah Allah, Allah sang pencipta, Allah sang pemilik segala-galanya, Allah yang menghidupkan, yang mematikan, ini berkaitan dengan semua kesempurnaan perbuatan Allah, dan betul-betul Allah itu sempurna di dalam sifat-sifatnya. Keimanan kepada Allah yang betul-betul benar seperti ini akan membuahkan rasa thiqah kepada Allah, husnudzon kepada Allah, yang kemudian dia akan menyerahkan urusan totalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tawakal itu tumbuh dari buah keimanan, tumbuh dari pohon keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semakin sempurna keimanan dia tentang rububiyah Allah dan tentang kesempurnaan sifat Allah,
maka akan semakin kuat rasa tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin seorang itu betul-betul yakin tentang orang yang kita maslahi sesuatu, maka akan semakin kuat rasa bersandarnya kepada orang tersebut. Sehingga ini sangat berkaitan dengan tertanamnya rasa keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, rububiyah Allah, dan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sekalian, kalau kita belajar tauhid, ketika belajar tauhid kan ada tauhid rububiyah, ada tauhid asma wa sifat, ada tauhid uluhiyah. Keyakinan yang benar terhadap rububiyah dan asma sifat ini akan melahirkan uluhiyah. Dan dalam hal ini tawakal ini adalah uluhiyah. Tawakal itu bentuk ibadah hati kita, ibadah hati kita. Tawakal itu bersandar total kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah tawakal ini tumbuh dari keyakinan yang kuat tentang rububiyah dan tentang asma sifat Allah. Sehingga tawakal itu ibadahnya, dan ini tumbuh, ini muncul karena kita memiliki keyakinan yang kuat, yang benar tentang rububiyah dan tentang kesempurnaan sifat Allah Ta'ala. Terus sekalian, kalau orang keyakinannya rusak dalam hal rububiyah dan asma sifat, pasti dia susah mewujudkan tawakal. Makanya orang-orang yang mereka rusak keyakinan mereka tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, tawakalnya susah. Contoh umpamanya, ada aliran sebagian muslimin, para filsafat, dia diantaranya menegaskan Allah itu tidak mengetahui secara detail segala-galanya. Ini akan melemahkan sikap tawakal. Nah, kalau Allah nggak tahu segala-galanya, ngapain kita bersandar kepada Allah Ta'ala? Beda dengan orang yang mereka keyakinannya Allah betul-betul mengetahui segala urusan sedetail-detailnya, semua Allah tahu. Itu tawakalnya akan sempurna, akan mantap, karena dia bersandar pada zat yang betul-betul maha sempurna dalam segala perkara. Sehingga tidak ada keraguan lagi, tidak ada tidak ada seudon lagi, loss, betul-betul dia akan bersandarnya itu total, karena dia memiliki keyakinan sempurna tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah ini dibangun di atas keyakinan yang benar tentang rububiyah dan kesempurnaan sifat, sehingga tidak akan sempurna tawakal seorang kecuali dia lurus ilmunya, lurus keyakinannya tentang rububiyah dan tentang kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya tentu ada pelajaran berpiyambak. Apa yang mesti kita yakini tentang nama dan sifat Allah, apa itu tentang rububiyah Allah secara detail dan pelajaran berpiyambak. Tapi secara global ini, maksudnya tawakal itu adalah wujud ibadahnya, dan ibadah tawakal ini dibangun di atas keyakinan yang benar tentang rububiyah dan kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sekalian, tawakal tidak hanya bersandarnya hati kepada Allah Ta'ala. Tawakal hanya akan sempurna atau disebut tawakal yang benar kalau dia akhdul asbab, dia melakukan sebab. Sebab perintah melakukan sebab ini adalah syariat Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga orang kalau tidak melakukan sebab itu namanya meninggalkan syariat. Meninggalkan syariat. Terus aku pasrah total kalau Gusti Allah. Ini bukan berusaha. Tidak melakukan sebab. Maka dia telah menyelisihi akal, menyelisihi kenyataan, menyelisihi syariat. Karena syariat Allah wajib kita melakukan sebab. Tapi kita tidak boleh bersandar kepada sebab. Bersandarnya hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang yang mereka betul-betul bersandar kepada Allah dan dia betul melakukan sebab, yang ngapunten, kalau dia ini gagal, dia sudah melakukan sebab maksimal, tapi ternyata gagal, maka dia tidak akan putus asa, dia tidak akan stres, karena dia telah serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya kalau dia ini berhasil, maka dia tidak akan ujub, tidak akan merasa berbangga diri, seakan-akan dia yang memiliki kemampuan segala-galanya. Ini adalah dua orang yang mereka betul bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sekalian, kekeliruan orang yang bertawakal, sehingga kekeliruan dalam tawakal ini diantaranya satu, syirkun akbar, dia melakukan syirik yang besar. Dia melakukan syirik yang besar. Syirik besar dalam tawakal, dia bertawakalnya kepada mayit. Pada mayit, dia bertawakal kepada wali yang dianggap wali sudah meninggal, sudah dikubur, lalu dia pasrahkan total urusan, ini yang dia miliki dia sandarkan kepada wali. Dianggapnya wali sudah meninggal itu betul bisa mengatasi apa yang menjadi urusan dia. Ini adalah syirkun akbar, syirik yang besar. Atau dia tawakal kepada yang gaib, jin atau apa, dia tawakal masalah total, jin itu dia ada sangat dianggap seakan-akan bisa menyelesaikan segala urusan. Ini juga termasuk syirkun akbar. Atau dia tawakal kepada orang yang masih hidup dan dianggap dia bisa memerantasi semua yang dia harapkan. Ini juga syirkun akbar, karena dia menyerahkan urusan yang hanya dimampui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu dia serahkan kepada makhluk. Ini yang telah penyimpangan tawakal dalam bentuk syirkun akbar. Barangkali penyimpangannya adalah syirkun asghar. Syirik kecil. Dia bersandarnya ini secara global kepada Allah, tapi dia ini menyandarkan hatinya pula kepada ini makhluk. Umpamanya, maksud saya, istri bersandarnya hati kepada suami dalam masalah nafkah. Memang suami yang punya kewajiban menafkahi, sehingga dia mengharapkan nafkahnya dari suami. Istri mengharapkan nafkah dari suami itu sudah benar, karena memang tugas istri itu khidmat kepada suami, dan suami itu yang wajib untuk bekerja menafkahi istri, keluarga. Sehingga laki-laki itu dilebihkan oleh Allah sekali diantaranya karena punya tanggung jawab untuk menafkahi istri. Jangan sampai laki-laki malah menggantungkan nafkahnya kepada istri.
laki-laki itu seberapapun harus dia memberikan nafkah kepada istri, dan istri nggak punya kewajiban untuk menanggung nafkahnya suami. Tapi kalau kemudian hatinya sang istri itu bersandarnya kuat kepada suami, sehingga kalau suaminya meninggal seakan-akan kehilangan sandaran, sehingga dia histeris, sehingga rupanya sopo, uripku kepiye. Nah, ini namanya tawakal kepada sang suami, walaupun itu adalah kewajiban atau kemampuan sang suami, tapi begini namanya syirkul asghar. Dia harusnya tetap bersandar kepada Allah Ta'ala, walaupun punya nafkah kepada suami, tapi hatinya bersandar kepada Allah Ta'ala. Pegawai memang mengharapkan gaji dari bos, tapi jangan sampai hatinya bersandar kepada bosnya, itu hatinya bersandarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia bersandar kepada bosnya, itu adalah maksudnya syirkul asghar. Yang ketiga sekalian, ini nafis orang yang tawakalnya kurang dalam bertawakal. Biasanya sekalian, tawakal itu dalam urusan dunia, cari kerja, kemudian ya urusan masalah kehidupan secara umum, ikhtiar, kemudian tawakal kepada Allah Ta'ala. Sering sekali kita tidak bertawakal kepada Allah dalam berbagai macam amal ibadah kita. Padahal semua yang kita lakukan itu hendaknya betul-betul kita bersandar kepada Allah Ta'ala. Kita mau berangkat ke masjid, kita mau salat subuh, kita mau dakwah, kita mau ibadah, itu sesungguhnya betul-betul hendaknya kita juga bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyandarkan urusan kita kepada Allah agar Allah menolong kita, sehingga dalam seluruh urusan ibadah kita semuanya kita butuh tawakal kepada Allah Ta'ala. Maka ayatnya sekalian, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Iyyaka nasta'in ini adalah tawakal. Hanya kepada Allah kami beribadah, dan hanya kepada Allah kami minta pertolongan, sehingga menyadarkan urusan ibadahnya, kita minta tolong kepada Allah agar Allah memberikan kekuatan kepada kita dalam menjalankan ibadah. Ini adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang yang mereka beribadahnya kepada Allah tidak bersandar kepada Allah, ini menunjukkan kekurangan dia di dalam masalah tawakal. Yang keempat sekalian, kekeliruan dalam masalah tawakal itu tidak mengambil sebab, tidak melakukan sebab. Ini sering sekali ada di kalangan orang-orang yang mereka atau sufi atau semisalnya cerita-cerita mau ditinggal dakwah 4 bulan, 3 bulan, kemudian keluarganya nggak ditinggali apa-apa, duit orang, kemudian jelas orang, kemudian juga diserahkan kepada orang untuk ngurusi juga enggak. Alasannya apa? Tawakal kepada Allah Ta'ala. Terus cerita perobatnya muncul. Ini tinggalnya yang perlu sama waktu. Nek kowe butuh masak waktu. Ternyata waktu ini dari beras. Ini nanti menghilangkan semua ayat tentang masalah kewajiban untuk melakukan sebab. Tidak boleh seorang mukmin dia bertawakal model yang seperti itu. Sehingga ada yang muncul cita-cita berapa banyak orang yang mengeluhkan model orang seperti ini. Mau ditinggali, mau dicukupi kebutuhannya. Terus kan ya, tawakal selalu begini. Ini adalah pelajaran tawakal dan sangat kaitannya dengan ini tauhid.
Saat ini monggo kita tingali ayat-ayat dalil-dalil yang berkaitan dengan pembahasan ini tawakal. Monggo diwaos. Ayat sepindah wau sing judul wau wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Wa 'alallah, dan kepada Allah taala, fatawakkalu, hendaklah kalian bertawakal in kuntum mu'minin, kalau kalian betul-betul beriman. Sekalian, Allah menikahkan wa 'alallah fatawakkalu in kuntum mu'minin. Wa 'alallah, hendaklah kepada Allah. Ini di dalam bahasa namanya mendahulukan jar dan majrur. Mendahulukan jar dan majrur. Dalam bahasa Arab, kalau jar dan majrur didahulukan, itu memiliki makna taksis, ini pengkhususan. Harusnya atau susunan yang normal, tawakkalu 'alallah. Tawakkalu 'alallah, bertawakallah kalian kepada Allah. Nah ini dibalik, didahulukan dulu wa 'alallahi fatawakkalu. Sampai kata saya tahu, iyyaka na'bud, iyyaka na'bud. Kedahipun iku niki na'buduka, na'buduka, kami menyembah engkau ya Allah. Ini objek, didahulukannya objek ini menunjukkan makna ditaksis, ini pengkhususan, sehingga kita hanya beribadah kepada Allah, tidak kepada yang lainnya. Ini juga mengatakan wa 'alallah, dan kepada Allah fatawakkalu, hendaklah kalian bertawakal. Artinya tawakal itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal yang totalitas, yang mutlak, yang total hati kita bersandar total penuh, itu hanya kepada Allah, karena Allah yang memiliki kesempurnaan mutlak. Hendaklah kepada Allah kalian bertawakal. In kuntum mu'minin, kalau kalian betul-betul ini orang mukmin. Sehingga di antara tuntutan iman sekalian itu adalah bertawakal kepada Allah. Syarat menjadi mukmin itu kalau dia bertawakal kepada Allah Ta'ala. Dan semakin sempurna imannya, semakin kuat imannya, itu akan semakin kuat tawakalnya. Semakin lemah imannya, akan semakin lemah pula rasa tawakalnya. Sehingga tawakal itu sangat erat kaitannya dengan keimanan, dan di antara buah keimanan ada membuahkan, yaitu sikap tawakal kepada Allah Ta'ala. Sehingga semakin dia sempurna imannya kepada Allah, maka akan semakin sempurna tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum muslimin. Sehingga ayat ini mengajarkan para kita sekalian
wujubut tawakkul 'alallahi wahdah, wajibnya tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memalingkan tawakal kepada selain Allah itu termasuk syirkun, bisa syirkun akbar, bisa syirkun asghar, tergantung bentuk tawakal mereka kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan tawakal itu adalah syarat keimanan. Kalau orang nggak punya sikap tawakal kepada Allah, berarti imannya hilang. Semakin sempurna imannya, semakin kuat tawakalnya kepada Allah, semakin sempurna tawakalnya kepada Allah, semakin berkurang kadar imannya, semakin berkurang kadar tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ke-nomor kali kalau wasamutipun waos, innamal mu'minuna, yang dikatakan orang-orang mukmin itu artinya kalau betul-betul orang itu beriman kepada Allah, karakternya akan seperti yang di bawah ini. Satu, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang mukmin itu satu, apabila disebut nama Allah taala, hatinya itu ada rasa takut, dia gemeter, nyambung, yang menunjukkan ada hubungan hatinya dengan Allah Ta'ala. Orang kalau nggak ada hubungan belas, hatinya nggak ada nyangkut belas, itu disebut namanya itu sama sekali hatinya nggak ada gerakan-gerakan, nggak ada pengaruh, baik dalam hal kebaikan maupun dalam hal yang menakutkan. Itu kalau nggak ada hubungan, itu dia hatinya tidak akan ada gerakan-gerakan tertentu. Laki-laki kalau disebut nama perempuan dan nggak ada hubungannya, buat disebut nama 1000 perempuan, itu semuanya nggak ada, hatinya nggak ada getaran-getaran khusus, nggak ada. Begitu yang disebut nama perempuan yang hatinya punya hubungan kuat dengan si wanita tersebut, itu baru hatinya ada teratapan, ada rasa getaran-getaran hati, intinya ada sesuatu dalam hatinya, atau ada kuatnya hubungan orang tersebut dengan yang disebut. Orang mukmin itu hubungannya kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia sangat paham siapa itu Allah, sehingga dia betul-betul beriman kepada Allah, sehingga di antara cirinya orang itu punya iman, kalau disebut nama Allah itu ada getaran-getaran khusus. Kalau dia sedang salah, sedang berdosa, diingatkan tentang Allah, ittaqillah, mbok ya kami itu bertakwa kepada Allah, kamu itu jangan maksiat, kamu nggak takut kepada Allah. Itu orang mukmin betul-betul akan merespon dengan kekuatan hati keimanannya. Sehingga ada seorang pemuda yang dia sangat mencintai seorang wanita. Sudah berulang kali pemuda ini pengen mencicipi, menikmati sang wanita ini, tapi ditolak terus, sampai akhirnya ketemu musim paceklik. Perempuan ini butuh duit, butuh harta, lalu mengajukan kepada sang laki-laki ini. Sang laki-laki mau memberikan harta, tapi syaratnya dia boleh mencicipi, menikmati perempuan itu. Sampai ketika nyun ngapunten ember tinggal nyemplung sumur, si wanita ini mengatakan, ittaqillah la tufdil khatam illa bihaqqiha. Wahai sang pemuda, jangan engkau pecahkan cincin kecuali dengan haknya. Kalimat ini membuat sang pemuda yang syahwatnya ibaratnya sudah muncrat ke ubun-ubun, sudah mucuk segunung ibaratnya, itu kayak langsung runtuh, sehingga
dia langsung gemeter hatinya disebut nama Allah, dia tinggalkan wanita dengan harta yang telah dia berikan karena Allah Ta'ala. Seperti ini yang namanya yaitu keimanan. Tapi kalau orang itu nggak ada keimanan, bahwa ya disebut nama Allah ping 1000, itu nggak akan ada respon apapun. Sehingga kata Allah, sawaun alaihim a'angdartahum am lam tungdirhum la yu'minun. Dia itu kamu peringatkan gak kamu peringatkan, podo wae memang kebu niku njaloske ayat 30 ya, kebu ndablek, dia tidak akan ada respon apapun karena memang hatinya tidak ada nyambungnya dengan Allah Ta'ala. Demikian juga dalam masalah kebaikan, kalau dia betul-betul memiliki iman, ditarghib, disemangati dengan ayat pahala, dengan ayat surga, dengan kecintaan Allah, dengan berbagai macam janji-janji Allah, itu akan menjadi semangat. Imannya akan merespon. Dia betul-betul memiliki harapan-harapan yang besar, semangat untuk beramal. Itu namanya ada keimanan. Sehingga ini urusan hati yang memang betul-betul ini mereka beriman kepada Allah Ta'ala. Maka kata Allah, kalau betul-betul hatinya itu beriman kepada Allah, lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Seandainya Quran itu kami turunkan kepada gunung, maka kamu akan lihat gunung itu remuk, hancur, luluh. Kenapa? Takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini gunung yang tersusun dari batu-batu yang keras, karena punya rasa takut kepada Allah Ta'ala, maka seandainya Quran Allah turunkan ke gunung itu akan ambiar, runtuh, berantakan. Ini tamsil kepada orang yang tidak punya hati, atau hatinya itu kosong dari keimanan. Ternyata hati manusia itu lebih keras daripada batu, kata Allah, kal hijarah au asaddu qaswah, kayak batu atau bahkan lebih keras daripada batu. Karena ternyata manusia hatinya ketika disampaikan Quran kepada dia belas, enggak ngaruh sama sekali, menteles kata orang, sama sekali enggak ada perubahan apapun, menunjukkan hatinya tidak ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya lebih keras daripada ini batu. Sehingga satu yang namanya mukmin itu, dia ketika disebutkan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ancamannya atau berkaitan dengan hal-hal yang membuat dia mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Ta'ala, hatinya akan ada respon, maka orang mukmin itu selalu sangat respon dengan ayat-ayat Allah Ta'ala. Tapi kalau orang itu hatinya tidak ada iman, kecut. Idza dzukirallahu isma'a, idza dzukirallahu wahdah isma'azzat qulub. Kalau mereka ini hanya disebutkan tentang Allah, hatinya orang yang tidak beriman itu isma'azzat, kecut. Kecutin apa? Belas nggak ada ini respon, nggak ada senang-senangnya. Tapi kalau disebutkan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta merta berbunga-bunga. Ini kampung ini kayak gini itu sebab berkahnya wali fulan, langsung bunga, langsung dia menyambut, kayak hatinya itu ada rasa-rasa tertentu. Tapi kalau hanya kampung ini seperti ini karena berkahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, semata-mata karena Allah memberkahi kita, belas nggak ada respon apapun, kecut. Sehingga kalau diajarkan tauhid itu
belas nggak respon dan sinis menyambut kecut. Tapi kalau diajarkan selain tauhid itu dia sangat respon. Ini berkaitan dengan kondisi hatinya antara orang beriman dengan tidak beriman. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imanan. Dan kalau dibacakan ayat-ayat Allah, imannya akan bertambah karena dia memang nyambung dengan Allah, dan Allah itu menurunkan ayat-ayatnya, diantaranya adalah Al-Quran yang Allah turunkan. Sehingga kalau Allah memberitahukan lewat Al-Quran hal-hal yang berkaitan dengan agamanya, dengan ini ajarannya, dia akan bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kata Allah, fadzakir inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sampaikan peringatan kepada orang mukmin, peringatkan orang mukmin dengan ayat-ayat Allah, dengan ajaran Allah. Bagaimanapun kalau dia masih punya iman, peringatan-peringatan yang dibawakan dari ajaran Allah ini pasti akan manfaat. Kalau dia memang punya iman, pasti apa yang disampaikan dari peringatan-peringatan yang terambil dari Quran, Sunnah Nabi itu pasti akan manfaat. Semakin orang itu hatinya hidup dengan keimanan, maka akan semakin banyak mengambil manfaat dari peringatan Al-Quran dan Sunnah Nabinya. Tapi semakin hatinya itu tidak ada keimanan, semakin tipis, semakin sulit mengambil pelajaran dari Quran dan Sunnah. Maka responnya orang lain-lain ketika menanggapi ini ayat disampaikan, hadis disampaikan, ada orang yang dua-blek menteles, belas nggak respon sama sekali, anyep, jejet. Tapi ada orang yang hangatnya luar biasa, dia menjadi semangat yang luar biasa. Ini berkaitan dengan yaitu rasa sambutan di dalam hati. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Nah, ini yang menjadi pembahasan, dan hanya kepada Allah, kepada Rabb mereka, kepada Tuhan mereka bertawakal. Sekalian, termasuk kualitas tawakal ini nanti yang menjadikan seorang itu masuk surga tanpa hisab, tanpa azab atau tidak. Ketika Nabi menyebutkan umatnya ada 70.000 yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, disebutkan ciri-cirinya oleh Nabi. Satu, la yastarkun wala yaktawun wala yatatayarun wala rabbihim yatawakkalun. La yastarkun, mereka tidak minta diruqyah, mereka tidak minta diruqyah. Meruqyah itu membacakan ayat-ayat Quran untuk jampi-jampi dengan membacakan ayat atau doa-doa. Meruqyah orang itu kebaikan. Tapi kalau kita meminta ruqyah, ini makruh. Ada rasa bersandar, meminta rasa, ada unsur minta bersandar kepada seorang. Ini adalah dalam pembahasan para ulama makruh. Sesuatu yang dibenci oleh Allah, ini mengurangi kesempurnaan tauhid. Maka orang yang mereka akan masuk jannah tanpa hisab, tanpa adab itu satu, tidak minta diruqyah. Layak tahun, tidak minta dikai. Kai itu pengobatan besi panas ala orang Arab yang mereka kenal. Walayat tatayarun, tidak tatayur. Jaringan bulan Suro niki angsal undangan kawin nikah pinten lembar. Belas nggak ada namanya. Ini tatayur, karena kalau nikah bulan Suro itu dianggapnya bakal surem atau bakal sarut marut. Kemudian wa ala rabbihim yatawakkalun, ini, dan mereka kepada Allah betul-betul bertawakal. Ini tawakal ini akan bisa menjadikan seorang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, berkaitan dengan kesempurnaan tawakal mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat salajengipun
wa manit ya ayuhan nabiyyu wahai nabi hasbukallah cukuplah bagi kamu Allah Subhanahu wa taala wa manit taba'aka minal mu'minin, dan Allah juga mencukupi orang yang mengikuti kamu dari kalangan kaum mukminin. Hasbukallah niki menunjukkan hakikat tawakal yang berikut, sehingga orang yang mereka betul bersandar total kepada Allah itu Allah akan mencukupi. Makanya wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, betul-betul Allah segala-galanya. Karena dia telah bersandar kepada Zat yang maha sempurna, maha merantasi segala-galanya, maha mencukupi, sehingga orang yang mereka betul-betul bersandar total kepada Allah, maka dia Allah yang akan mencukupinya. Dan pendidikan tawakal itu diantaranya contohnya seperti Hajar ketika mau ditinggal Ibrahim. Hajar baru saja melahirkan, anaknya masih kecil, kemudian dibawa ke lembah, ya ini lembah di sekitar Ka'bah, waktu itu belum ada Ka'bah, sedangkan di situ tidak ada sumber mata air, tidak ada tetangga, tidak ada pepohonan, sedangkan Ibrahim disuruh meninggalkan Hajar di situ. Maka ketika Ibrahim mau pergi, Hajar selalu tanya, ya Ibrahim aina tadhab, ya Ibrahim kamu mau kemana? Ibrahim nggak noleh lagi, Ibrahim nggak noleh lagi, sampai pertanyaannya, Allah amaroka, wahai Ibrahim apakah Allah yang memerintahkan kamu? Begitu pertanyaannya adalah apakah Allah yang memerintahkan kamu, Ibrahim baru noleh, iya. Bagaimana responnya Hajar? Niki ingkang penting kita benda pelajaran ini pun, idan la yudayyi'una, kalau memang itu perintah Allah, pasti Allah tidak akan menyanyiakan kami. Rasa tawakalnya di situ. Kalau memang ini adalah dalam rangka untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah yang akan mencukupi. Pasti Allah yang akan yaitu menanggung segala-galanya. Sehingga ketika seorang itu, Bapak sekalian, betul-betul telah sedang berada di dalam pelaksanaan perintah Allah, maka hatinya hendaknya betul bersandar total kepada Allah, pasti Allah yang akan mencukupi segala-galanya. Sehingga jangan khawatir Allah akan menyanyiakan orang yang mereka betul-betul taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika yang ngapunten pamannya menjadi pegawai sebuah perusahaan haram, perusahaan pamannya miras atau perusahaan haram yang lainnya, gajinya sebulan 500 juta, nyebut ngomong nyebut bebas. Ketika dia sudah tahu ini haram dan harus keluar, kan mikirnya kan double-double, gimana nanti kalau saya keluar terus duit saya dari mana? Disinilah dibutuhkan betul-betul tawakal yang mutlak kepada Allah, yakin dengan janji-janji Allah. Kalau orang yang betul mereka tawakal kepada Allah, pasti akan mencukupi. Ini disitulah akan kelihatan di sejauh mana ya ini rasa tawakal yang dimiliki seseorang tersebut. Sekalian, ini adalah kebutuhan tawakal. Orang mereka tawakal kepada Allah, pasti Allah akan cukupi ini kebutuhannya. Kemudian dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini adalah ucapan Nabi Ibrahim ketika dilemparkan ke dalam api. Sudah nggak ada bayangan selamat, wong dilempar ke dalam api pasti bakal gosong, bakal ini hancur. Apinya pun sangat besar sehingga melemparkan Ibrahim waktu itu nggak bisa dari jarak dekat, jarak jauh dengan ketapel manjani. Tapi Nabiullah Ibrahim memiliki Allah
sehingga Ibrahim pun mengucapkan kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah bagi kami Allah dan cukuplah bagi kami ini Allah yang akan mengurusi kami. Sehingga Allah jadikan api, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, wa api jadilah kamu dingin dan menyelamatkan bagi Ibrahim. Ini adalah diantara bentuk tawakalnya Nabiullah Ibrahim. Di perang Uhud Nabi ditakut-takuti bahwasanya musuh itu sudah berkumpul, jumlahnya besar, akan menghancurkan Nabi dan para sahabat. Tapi Nabi dan para sahabat dengan keimanannya mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah bagi kami Allah dan Allah sebaik-baiknya akan melindungi, yang akan mencukupi kami. Sehingga Bapak sekalian, inilah praktek nyata bagaimana mereka telah bertawakal kepada Allah, Nabiullah Ibrahim, Rasulullah SAW. Tinggal kemudian kita ini bagaimana membangun sikap tawakal ini prakteknya di lapangan kehidupan. Saat kita ini betul-betul dihadapkan dengan permasalahan, kemudian seberapa jauh muncul sikap tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jelas tawakal ini dalam segala urusan dunia kita, urusan akhirat, urusan agama, itu semuanya membutuhkan tawakal. Ibadah-ibadah yang akan kita lakukan semuanya kita membutuhkan tawakal, dan tawakal ini ibaratnya separuh daripada ini agama, nisbuddin, karena agama itu separuhnya adalah mengamalkan ajaran Allah Ta'ala, ini perintah beribadah kepada Allah, kemudian separuhnya bagaimana kita bertawakal total kepada Allah dalam mewujudkan semua ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak sekalian, mugi-mugi manfaat. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan ingkang badhe datang, pembahasan salajengipun bab tauhid, yaitu merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Matur nuwun sanget. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.